mahasiswa farmasi untuk meningkatkan eksistensinya juga. Bisa di next. Lalu untuk treatnya, adanya rasa apatis pada mahasiswa kesehatan terhadap pentingnya eksistensi profesinya pada WHD, lalu mahasiswa farmasi terhadap pentingnya eksistensi profesi farmasi pada WPD, dan juga mahasiswa farmasi terhadap pentingnya eksistensi smart farmasi ketika hotis smart farmasi. Lalu untuk parameter keberhasilannya, untuk kualitatifnya minimal 3 kali dalam satu periode. Lalu untuk kuantitatifnya, persen keberhasilan, jumlah kegiatan dibagi 3 dikali 100%. Jadi untuk totalnya persen keberhasilan 1/3 kali 100%, yaitu 33,3%. Nah untuk evaluasinya itu ketika pelaksanaannya ini waktunya itu molor seperti itu. Jadi yang mana kita harusnya jam 3 sudah mulai kumpul dan juga mulai briefing, tetapi karena teman-teman dari lem ini terlambat, jadinya karena terlambat tersebut merembet gitu ke jadwalnya, jadi molor juga. Tetapi itu bisa teratasi lah karena ada beberapa lain hal. Lalu untuk saran dan rekomendasinya perlu lebih cepatkan dalam waktu titik kumpulnya. Nah, kenapa lebih dicepatkan? Karena kita melihat dari kemarin itu setiap kegiatan, apalagi di Indonesia itu kan kadang kumpulnya jam 7, nyampainya jam 8 ataupun setengah 8 cepet-cepetnya. Nah, maka itu evaluasinya sih sarannya itu kayak misalnya emang di jadwalnya itu setengah 4 ya dikasih tahu ke teman-temannya jam 3 kayak gitu. Oke, next. Udah cukup ternyata dari Pengmas. Nah, sebenarnya tadi yang dikatakan oleh Rafael bahwa emang di Pengmas ini ada beberapa program kerja yang emang sedang berjalan seperti itu, Rama. Contohnya seperti tadi yang dikatakan Rafael bahwa kita juga sedang melaksanakan Joglo Sport Charity yang mana kerjasama dengan IAI, PD PDIAI DIY, PDIAI Jogja. Itu kegiatannya ini kita mulai dari awal pemberian asesmen, terus pemberian edukasi, dan juga ada pretest dan post-testnya itu dilakukan oleh mahasiswa gitu, teman-teman lem di Inovasi Joglo Sport gitu. Dan untuk finalnya itu nanti di bulan Juni seperti itu. Mungkin cukup sih dari aku, barangkali dari Rama ada yang ingin ditanyakan boleh banget. Oke, terima kasih Ahnaf. Mungkin aku izin nanya deh, untuk kan tadi kan 2 lem ya yang hadir. Ya. Nah, 2 lem itu berapa peserta yang hadir partisipannya? Nah, untuk partisipannya sih kemarin itu sekitar 8 orang. 8 orang sampai 8 orang dan juga ditemani sama dosen lemnya ada 2 orang. Oke, jadi 10 ya. Iya, gitu. Kalau Joglo Sepur Berkah ini? Nah, kalau Joglo Sport Berkah ini fokusnya itu ke penggalian donasinya tersebut gitu, Rama. Jadi emang kan untuk Joglo Sport Berkah dan Joglo Sport Charity ini emang kita bedakan karena untuk Joglo Sport Charity ini tuh kami emang dari awal kayak donasinya dan lain-lainnya itu emang dilakukan oleh mahasiswa seperti itu kan. Nah, berbeda dengan kemarin KIE yang 7 April itu kita emang donasi yang mana itu emang kita salurkan lagi gitu yang dengan kegiatan KIE seperti itu. Oke, mungkin dari aku cukup. Mungkin nanti next time juga ya untuk kawan-kawan yang lain juga. Aku minta tolong untuk dokumentasinya bisa dicantumkan juga ya. Oke. Biar mengetahui kegiatannya seperti ini gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Hanap. Semangat terus ya. Oke, mungkin kita bisa kapan-kapan meet up dengan kawan-kawan yang ketiga juga ya. Oke, siap Rama. Oke, bisa kabar. Siap. Oke, makasih Ahnaf tadi pemaparan bagian Pengmas ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada staf Korwil eksternal, ini dipegang sama Abrizal Mubarok. Mungkin Barok udah ada di Zoom sebelumnya.
Oke, udah. Oke, langsung mulai aja, Bar. Monggo, Oke, silakan. izin ini ya, selanjutnya staff core wheel eksternal gitu. Untuk programnya yang memang udah terlaksana. Yang pertama ada XIO, itu Approach and Collaboration with Stakeholder Industrial Alsalder or Mawakes. Untuk tujuan kegiatannya itu melakukan komunikasi gitu ya, kolaborasi dengan pihak eksternal dalam beberapa kegiatan untuk membangun relasi serta meningkatkan eksistensi kita gitu di Wisma Farsi khususnya di wilayah Joglo Sepur. Terus yang kedua itu berkunjung ke industri farmasi bersama LEM, Industrial Tour, saat event yang ada di wilayah Joglo Sepur guna memfasilitasi anggota Wisma Farsi Joglo Sepur untuk menambah pengetahuan mahasiswa farmasi wilayah Joglo Sepur. Untuk aspek kegiatannya itu relasi, kunjungan, kolaborasi, dan kerjasama. Nah, kerjasama pada yang udah dilaksanain ini dengan pengurus daerah YAI Jateng DIY dan Ormawakes. Waktu perencanaan awal itu sepanjang periode kepengurusan karena memang kita itu nggak bisa matokin juga gitu kunjungannya tanggal berapa ya karena dalam penyesuaian tanggal gitu dan pengafikannya bersama stakeholder itu memang agak sedikit sulit dan rada ini tentatif gitu. Nah, untuk waktu pelaksanaannya yang memang sudah terlaksana itu yang pertama 10 Januari 2023 itu di PD YAI DIY, terus yang kedua 2 Maret 2023 di PD YAI Jateng, terus yang terakhir kemarin 2 April 2023 itu programnya ICS ya ini dengan XIO ya ini terlaksana secara online gitu bersama dengan mahasiswa dari ini Imatelki gitu. Oke, tempat pelaksanaannya yang pertama tadi di sekretariat, yang kedua juga di sekretariat PDII Jateng, terus yang terakhir di Zoom meeting. Oke, untuk sasarannya anggota Wisma Farsi Joglo Sepur dan organisasi lain, AUMKI atau non-AUMKI, stakeholder dan industri farmasi. Untuk SWOT-nya, untuk strengths-nya yang pertama terjalinnya komunikasi yang aktif secara berkelanjutan gitu. Jadi memang fokus kita untuk berkelanjutan gitu. Terus yang ke weakness-nya itu kesibukan masing-masing asosiasi, industri, dan stakeholder. Untuk opportunity-nya kesibukan masing-masing asosiasi, industri, dan stakeholder. Untuk traits-nya kesulitan menyatukan pendapat dan keinginan dari setiap pihak. Nah, untuk parameter keberhasilannya, untuk kualitatifnya ada 3. Yang pertama, terciptanya kerjasama dengan pihak baru dan semakin mempererat hubungan Wisma Farsi Joglo Sepur dengan pihak luar. Yang kedua, bertambah dan luasnya jaringan eksternal untuk meningkatkan eksistensi Wisma Farsi wilayah Joglo Sepur. Yang ketiga, pemahaman peserta industrial tour mengenai dunia industri kefarmasian itu meningkat. Oke. Untuk kuantitatifnya terselenggaranya kegiatan pertemuan minimal 3 kali dalam satu periode. Persen keberhasilan 3 dari 3 ya kali 150%, terus terselenggaranya industrial tour LEM minimal 1 kali. Oke. Next ke bawah. Oke. Dalam setiap periode persen keberhasilannya karena belum dilaksanakan jadi 0 bagi 1 dikali 40% masih 0%. Nah, ini mendapatkan nilai rata-rata 7 dalam kuesioner evaluasi kegiatan industrial tour. Nah, itu juga belum terlaksana makanya 6%. Parameter keberhasilan sementara adalah 50%. Untuk evaluasi ya dari apa yang memang sudah terlaksana itu untuk yang pertama itu untuk kegiatan kunjungan ke PDII Jateng dan DIY itu memang terselenggaranya dengan baik ya, terbukti dari beberapa kegiatan kolaborasi juga ya. Terus kita juga waktu awal juga udah silaturahmi dan kebetulan juga dari PDII DIY maupun Jateng itu juga baru reorganisasi mereka gitu. Jadi kita bisa berbincang gitu dengan beliau yang memang baru menjabat juga gitu. Diskusi, pembahasan program serta kerjasama yang terjalin gitu. Nah, dibuktikan dengan beberapa kegiatan gitu ya, khususnya di Wisma Farsi wilayah Joglo Sepur yang memang berkolaborasi dengan PDII dalam bidang kasrat, pengmas, dan lain-lain. Evaluasi memang sedikit sulit menentukan waktu, kunjungan, dan jalinan kerjasama. Terkadang memang dari DIY itu, dari PD ya, DIY ataupun Jateng, memang terkadang untuk kegiatan dan kerjasama dan lain-lain itu memang infonya terkadang mendadak gitu. Yang itu memang kita harus siap. Itu yang kedua untuk kegiatan bersama Ormawakes ini sudah terlaksana 1 kali bersama dengan Imatelki wilayah DIY.
acaranya berjalan dengan baik. Cuma memang kendalanya ada beberapa catatan evaluasi seperti waktu pelaksanaannya yang memang kemarin itu agak sedikit miskom gitu ya. Jadi pelaksanaannya itu ini apa namanya nggak 1 hari gitu. Jadi berentetan ada beberapa acara gitu. Nah terus tujuan terpusat dari acara yang memang kemarin itu kurang pembahasan lebih lanjut juga terkait dengan apa yang memang mau dikolaborasikan, terus realisasi akhir dari acara yang masih dirasa kurang memuaskan gitu. Karena memang apa namanya kita dari Isma Farsi dengan Imatelki itu memang sedikit berbeda kemarin dalam penerapan program dan lain-lain. Jadi untuk program yang memang bisa dikolaborasikan itu yang terkait dengan tanggal dan hal-hal yang memang capaian akhir program itu dirasa memang agak sulit untuk dikolaborasikan. Nah dari hasil ini terciptanya kerjasama gitu ya dari bidang IT gitu antara Imatelki DIY dan Isma Farsi gitu, yaitu dalam media partner ya dan lainnya gitu. Next ke bawah. Oke. Untuk saran dan rekomendasinya, untuk SEO ini, kegiatan SEO ke stakeholder kedepannya diharapkan lebih dipersiapkan tujuan pastinya. Misal audiensi, ya seperti koordinasi dengan staf Korwil Kastrat dan nantinya dan lainnya gitu. Jadi kan memang awal-awal kemarin memang kita udah silaturahmi dan lain-lain, jadi ketika memang nanti akan berkunjung lagi, lebih dipersiapkan tujuan akhirnya bagaimana. Memang kita mengejar agar setiap kunjungan itu mencapai tujuan akhir yang optimal gitu. Terus kegiatan bersama Ormawakes kedepannya diharapkan dicari tujuan yang lebih jelas gitu dan kita memang harus bisa menganalisis Ormawakes yang mau dituju itu memang kita mengincar apa gitu. Kesepakatan yang akan ditetapkan juga harus dipertimbangkan dengan baik di awal dan follow up yang didapat sebisa mungkin maksimal sehingga kita juga di Isma Farsi Wilayah Joglo Supur mendapatkan keuntungan dan juga eksistensi kita meningkat gitu. Untuk penanggung jawabnya Frizal Mubarok. Oke, yang selanjutnya ada Joglo Supur Talk. Tujuan dari kegiatan ini itu adalah edukasi gitu ya dari kepada anggota Isma Farsi Wilayah Joglo Supur secara komprehensif baik dari segi kemasyarakatan, kaderisasi, pengembangan skill farmasi dan memberikan update informasi kefarmasian baik dalam bidang apapun gitu. Jadi kegiatan ini juga merupakan pusat informasi center ya dari Isma Farsi Joglo Supur yang memang difokuskan untuk memberikan informasi secara luas. Jadi bukan hanya dari bidang eksternal saja, tapi bidang eksternal memfasilitasi teman-teman gitu di staf yang lain ya seperti kaderisasi ya dan kasrat dan lain-lain yang memang ingin memberikan informasi secara luas gitu. Aspek kegiatannya edukasi, relasi dan kolaborasi. Kerjasamanya YAI, Staf Sekjen Nasional, mahasiswa berprestasi dan menginspirasi, terus ada BPH Wilayah. Waktu perencanaan awalnya itu sepanjang periode kepengurusan 2022-2024 ya karena memang ini tentatif terkadang ada info yang memang mendadak dan memang itu harus disosialisasikan gitu. Tapi ini rencananya memang kita walaupun ini sepanjang periode kepengurusan itu memang apa namanya intervalnya memang tidak terlalu lama untuk penyelenggaraannya gitu. Waktu pelaksanaan yang udah terlaksana itu 1 Januari 2023 itu kaderisasi series, terus 20 Februari 2023 itu external series, ini dari eksternal dan kaderisasi. Terus tempat pelaksanaan online live Instagram Isma Farsi Joglo Supur untuk sasaran mahasiswa farmasi wilayah Joglo Supur. Kedua ada followers Instagram Isma Farsi Joglo Supur. Untuk SWOT-nya, untuk strength-nya dapat mengedukasi dan memberikan informasi ke mahasiswa farmasi. Media sosial banyak diakses oleh mahasiswa sehingga mudah untuk menyampaikan materi. Untuk weakness-nya sulitnya menyesuaikan waktu dengan pembicara dan koordinasi antar SA karena Joglo Supur Talk ini ya walaupun ini program kerja dari eksternal tapi terkadang ini kita memfasilitasi. Jadi kadang kita koordinasi dengan SK yang lainnya gitu. Untuk opportunity-nya, informasi dapat diakses oleh seluruh mahasiswa farmasi dan masyarakat umum. Karena juga kita memakai sarana Instagram, jadi diharapkan info-info yang menarik, ya seperti nanti ada live bersama mahasiswa-mahasiswa yang mungkin berprestasi dan lain-lain itu bisa ini ya targetnya bukan hanya anak farmasi saja gitu diharapkan seperti itu. Terusnya itu jumlah partisipan yang sedikit saat live Instagram gitu. Untuk parameter keberhasilannya, untuk kualitatifnya meningkatnya ketertarikan mahasiswa dan follower Instagram Joglo Supur terhadap tema yang dibawakan. Untuk kuantitatifnya itu terselenggaranya kegiatan minimal 8 kali dalam 1 periode. Persen keberhasilan 2/8 kali
100%, yaitu sementara 25%. Untuk evaluasi untuk Jogo Supporter yang pertama, kaderisasi series itu membahas tentang oprek TSA yang akan dilakukan di semua fraksi wilayah Joglo Spur. Kegiatan live berjalan dengan lancar, tapi memang yang menjadi kendala adalah partisipan yang tidak begitu banyak. Itu walaupun partisipannya tidak begitu banyak, tetapi follow up yang terjadi memang sudah dibuktikan adalah banyaknya gitu ya yang mendaftar menjadi ketika oprek ada sekitar 40 orang gitu kemarin itu. Untuk yang kedua, untuk Joglo Sport episode kedua itu membahas tentang IPPS dan World Congress 2023 yang akan diadakan di Yogyakarta dan Bali. Evaluasinya adalah tentang partisipan yang masih sedikit juga di live kali ini. Tetapi tujuan dari live ini tercapainya karena ada delegasi dari wilayah Joglo Sport yang berangkat IPPS dan World Congress sebanyak 5 orang. Gitu untuk IPPS-nya 3 orang, untuk World Congress-nya ada 2 orang gitu, dari UII, UMS, dan Unsur. Oke, untuk saran dan rekomendasinya, untuk live di episode berikutnya diusahakan dipertimbangkan lagi urgensi live-nya. Kalau semisal ingin menargetkan banyak pihak internal gitu, jadi ini seperti ini. Jadi informasi yang memang kita khususkan ya, yang targetnya itu internal dari anggota gitu ya. Di 18 lem itu kita harus memberikan informasi ini sampai gitu ya. Jadi informasi urgent gitu ya, seperti oprek TSA dan lain-lain itu ke depannya itu mungkin terutama lem bisa diwajibkan gitu loh untuk join, dan ini kegiatannya bisa dilaksanakan melalui Zoom Cloud Meeting. Jadi kita bisa mantau langsung, dan memang dari ini lem nanti diwajibkan, dan kita memang mengutamakan koor-koor dari divisi yang bersangkutan untuk join agar informasinya sampai gitu. Dan kita juga bisa membuka kesempatan untuk umum gitu ya, nanti bakal kita share link pendaftaran Zoom-nya di Instagram gitu. Jadi menurut saya ini lebih optimal ke depannya dilakukan gitu. Nah, terus ke depannya diharapkan setelah kegiatan Joglo Super Talk dibuatkan informasi tentang kegiatan tersebut dalam bentuk postingan grafis atau podcast gitu. Jadi ini sebentuk follow up-nya gitu. Misal ada mungkin orang yang belum sempat nonton live-nya atau mungkin ikut Zoom-nya, kita bisa menyajikannya dalam bentuk podcast, ya misalnya nanti ini mungkin ingin didengar berulang kali gitu, terus bisa dalam bentuk grafis, postingan gitu ya, ringkasan-ringkasan dari acara tersebut yang sekiranya penting dan harus diingat oleh ini partisipan gitu. Terus untuk ini penanggung jawabnya Afrizal Mubarok. Mungkin dari eksternal dua itu yang udah terselenggara dan udah dievaluasi juga. Nah mungkin seperti itu Kak Rama. Mungkin ada pertanyaan. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Afrizal atas penyampaiannya. Mungkin saat live ya di Instagram itu kan kurang ya partisipannya. Nah, tahu nggak berapa banyak partisipan yang menonton di live Instagram? Suaraku terdengar. Gimana Kak? Agak putus-putus tadi. Oke. Kan tadi kan kurangnya partisipan di Instagram. Nah, sejauh itu ada berapa partisipan yang menonton saat live Instagram? Oh ya Kak. Jadi waktu yang udah aku lihat ya, kemarin juga aku share screen itu di SS juga screenshot, itu sekitar tembus paling banyaknya itu ada sampai 30 gitu. Tapi biasa kalau live Instagram itu memang nggak bertahan lama gitu Mas Iya. Kama. Jadi kayak mereka sekedar lewat kadang gitu, tapi memang sempat menyentuh angka 30 kemarin itu. Cuman yang bertahan lama mungkin biasa kemarin tuh belasan gitu, tapi di atas 10 sih. Tapi makin ke akhir ya berkurang gitu. Jadi itu pertimbangannya, makanya kedepannya mau pindah ke Zoom gitu. Kalau misalnya informasinya ini. Oke. Iya, benar sih kan. Iya, ikan 3 kali ya dalam satu periode. Itu satu periode kan sudah coba Instagram. Nah, tadi kan sudah ketahui ya bahwasannya kalau live Instagram itu pastinya penontonnya kadang hilang-hilang gitu ya. Nah, mungkin ya betul nanti dipindahkan ke Zoom. Nah, saran aku di Zoom itu juga bisa diwajibkan juga ya, betul tadi katanya. Diwajibkan setiap lem berapa orang. Nah, itu juga bagus gitu. Jadi misalnya kayak minimal itu ada orang gitu, tapi diwajibkan minimal ini, mau lebih itu silakan gitu. Intinya 5 ini adalah sebagai delegasi tetap gitu. Dari aku sih cukup sih itu aja. Yang lainnya udah jelas sih. Mungkin terima kasih ya Rizal atas penyampaiannya. Semangat
Terus Lucky lanjut Oke, terima eh kasih Rama. sama. Oke, kita lanjut ke staf Korwil PPM ya. Ada Melisa. Mungkin Melisa, apakah sudah ada di Zoom? Halo, halo Kak. Suara aku kedengeran nggak ya? Oke, masuk Mel. Oke, 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 oke. Terima silakan kasih lagi Kak Mel. El. Oke, untuk selanjutnya aku akan menjelaskan soal dari progres pengembangan potensi mahasiswa. Sebenarnya PPM sendiri karena belum banyak gitu ya proker yang sudah terjalankan. Tapi kemarin karena ini dikumpulnya sebelum 2 proker jalan, jadinya hanya 1 proker yang bisa dipaparkan. Nah, tapi untuk saat ini itu sudah ada 2 yang sudah terjalankan, cuman belum ada di progress report ini. Nah, untuk yang sekarang itu yang kemarin sudah terjalankan yaitu Farmakosepur, di mana Farmakosepur ini tujuannya adalah untuk menambah wawasan mengenai dunia kesehatan khususnya pada lingkup kefarmasian. Ya ibaratnya Farmakosepur ini kayak pusat informasi kesehatan di Instagramnya Isofarsi Joglospur. Aspek kegiatannya tentunya edukasi, kemudian waktu perencanaan awalnya itu sepanjang periode kepengurusan 2022 sampai 2024, di mana sifatnya memang kondisional aja, tapi memang kami juga menentukan minimal penguploadan video dalam 1 periode. Kemudian untuk waktu pelaksanaan yang sudah kami laksanakan kemarin, yang sudah diupload itu di tanggal 2 April tahun 2023. Untuk tempat pelaksanaannya di Instagram dan juga Snapgram Inovasi Wilayah Joglospur. Untuk sasarannya seluruh pengguna Instagram. Untuk SOT-nya, strength-nya ini tentunya bisa meningkatkan eksistensi Inovasi Wilayah Joglospur di sosial media dan juga menjadi sumber informasi terkait edukasi kesehatan. Kemudian untuk weakness-nya itu tentunya karena ini bentuknya video edukasi, nggak mungkin kami langsung upload secara langsung tanpa diedit gitu ya. Jadi memang perlu ahli desain dan editing video dalam penerapannya karena memang kontennya itu harus menarik dan mudah juga diterima oleh masyarakat secara bahasa. Kemudian untuk opportunity-nya memang di Instagram sekarang sudah banyak penggunanya gitu ya. Jadi memang jadi kesempatan besar untuk memberikan edukasi dan juga meningkatkan eksistensi dari inovasi itu sendiri. Untuk treatnya memang sama saja seperti bikin postingan Instagram pada umumnya, memang sering tenggelam karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak informasi lain yang masuk di Instagram itu sendiri gitu ya, karena algoritma Instagram itu juga sangat besar gitu ya, jadi kita tidak bisa menentukan postingan Instagram kita itu bisa muncul atau tidak di Instagram orang lain. Kemudian parameter keberhasilannya untuk kualitatif, harapannya dari konten Farmakosupper ini dapat diakses dengan mudah oleh sasaran. Kemudian untuk kuantitatifnya, nah ini untuk kuantitatifnya kami dalam 1 periode minimal 10 kali dalam 1 periode dan tentunya selain ada video tadi dibarengi dengan kuis. Jadi konsepnya adalah ada kuis terlebih dahulu. Jadi setelah kuis itu sudah diupload, nanti di belakang kuis itu akan ada penjelasannya melalui video. Nah harapannya juga itu bisa jadi daya tarik juga buat teman-teman pengguna Instagram. Jadinya mereka tahu apakah jawaban mereka itu benar atau salah melalui video yang kami upload. Nah kemudian kemarin karena sudah diupload sekali, maka boleh di scroll ke bawah. Nah, untuk kami sudah terselenggara itu sekali penguploadan memang kemarin untuk penguploadan videonya dan alhamdulillah sudah 58 pengguna Instagram yang memang mengisi kuisnya totalnya dan kemudian jadi untuk parameter keberhasilannya sudah memenuhi 63%, tapi masih butuh 9 konten lagi untuk memenuhi yang lainnya. Kemudian evaluasinya, nah kemarin karena konten kami yang kemarin itu di Instagram temanya adalah Ramadan, jadi penguploadannya itu di bulan Ramadan. Nah, tapi karena kemarin dari tim PPM itu juga sulit untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengupload konten Instagram pada jam-jam tentunya pengguna Instagram yang lagi banyak-banyaknya. Jadi kemarin kami nguploadnya itu menjelang waktu berbuka puasa sehingga kalau dibilang kalau menjelang waktu berbuka puasa itu kan ibaratnya orang lagi ngabuburit. Nah, jadi memang karena hal itu, jadi konten ini mungkin bisa dibilang tidak terlalu ke up gitu di beberapa Instagram. Kemudian juga untuk topik sebenarnya
topik yang kami angkat kemarin soal tips berpuasa gitu, tips minum obat saat puasa gitu ya. Jadi karena topiknya itu menurut beberapa orang juga sudah banyak yang tahu dan ibaratnya sudah banyak dibahas gitu ya. Jadi memang kadang-kadang mengurangi minat pengguna Instagram dalam memutar reels konten tersebut, dan ini juga menjadi evaluasi kami pada penyelenggaraan pertama dari Pharmacospore ini. Kemudian saran dan rekomendasi, nah kedepannya untuk melakukan konten karena memang sekarang sudah tidak puasa gitu ya. Jadi mungkin kami bisa memilih jam-jam yang sesuai, tentunya kalau dilihat dari algoritma Instagram itu di jam 5 sore, di jam 7 malam itu adalah waktu lagi banyak-banyaknya pengguna Instagram gitu. Dan mungkin nanti kami akan menguploadnya ke depannya itu di jam 7 malam. Kemudian juga terkait topik edukasinya mungkin kedepannya dari kami itu karena evaluasi yang kemarin itu terkait topik kontennya itu sudah banyak dibahas, mungkin untuk yang selanjutnya itu lebih memilih tema-tema atau ide-ide konten yang jauh lebih bervariasi dan belum banyak dibahas, sehingga nantinya minat dari teman-teman pengguna Instagram itu jauh lebih banyak untuk menonton reels di bawah nanti Kak. Oke, ke bawah Kak. Oke, untuk penanggung jawab Elisa Jodiananda. Udah ya, udah. Untuk PPM itu aja sih Kak, karena emang sebenarnya untuk PPM tuh kemarin hari Minggu itu udah melaksanakan Pharmacoglu Discussion PPM. Dia bentuknya webinar juga, tapi memang karena press report ini itu dibuat sebelum Pharmacoglu Discussion-nya itu terselenggara, jadi memang untuk Pharmacoglu Discussion-nya itu belum kami masukkan di sini. Dan juga ada kemarin itu untuk monitoring laporan PCC itu juga sudah terselenggara dan sudah diberi feedback, cuman memang belum dimasukkan juga ke sini karena untuk penyelenggaraannya memang itu dilakukan setelah progress report ini dibuat. Jadi memang 2 proker tadi itu memang belum dimasukkan di sini. Mungkin itu dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan dari Kak Rama mungkin terkait proker yang sudah terjalankan tapi belum saya jelaskan, mungkin nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mensa. Aku mau bertanya terkait quizzes ya. Yang mengakses itu tadi 50 orang. Bukan quizzes Kak, quiz. Jadi Iya, quiz snapgram gitu bentuknya. Snapgram. Nah, quiz dari Snapgram ini nggak ada pemenangnya ya berarti ya? Nggak ada. Jadi sebenarnya itu buat ini sih Kak, biar kontennya terfollow up. Jadi nggak langsung diupload konten videonya. Jadi ada awalnya gitu. Awal-awalnya kuis terlebih dahulu. Nanti di akhir itu ada penjelasan dari kuis itu sendiri. Oke, Bang. Terus banyak yang nonton ada berapa? Kemarin kalau saya ngelihatnya yang nonton ya, bukan yang like. Kalau yang nonton 3.000 lebih sih Kak. Kalau yang like cuman 110-an. Oke. Ya lumayan sih, udah 3.000 tuh. Udah ya melebihi target nggak seharusnya. Oke, nanti next time juga ya gambarnya terus terkait kontennya juga masukin di progress report ya. Oke, siap. Oke, itu aja sih Melisa. Mungkin berarti Rafael yang nggak yang 3 bulan ini nggak ada progress reportnya, Kastrat ya, sama kaderisasi ya. Iya, Ram. Kalau kemarin buat kastrat sama kaderisasi belum running proker, Mm-mm. tapi setelah penguploadan progress reportnya baru ada running prokernya. Apa Iya, mau dijelasin juga yang proker udah runningnya atau gimana? nggak usah sih, belum juga nggak apa-apa. Ya, aku ya yang aku tahu sih Kak, sekolah Kastrat kan baru rilis juga ya di Get Ya, lihat. Tuh sekolah kastrat sekolah kastrat itu besok akhir minggu ini sih kita buat kegiatan di Purwokerto. Iya, terus oh ya, untuk LK2 tadi di universitas mana? Kalau LK2 di UMS di Solo. Oh, di Solo ya. Muhammadiyah Oke. Surakarta maksudnya. Oh ya, aku mau satu nanya juga sama kaderisasi, sudah sosialisasi buku putih belum? Tiara mau jawab atau aku wakilkan Tiara?
Oke, Tiaranya mungkin kayaknya lagi ini ya. Kalau soal buku putih ya, yang paling barunya itu kemarin udah disosialisasiin juga ke teman-teman LEM, dan rencana mau sosialisasi lagi nanti dari ESA Kader juga. Soal kan ini kalau misalkan buat yang periode sekarang kan itu untuk LK1 di lem-lem itu kalau di Joglo Sport itu udah terlaksana semua, karena di Iya. 18 lem itu semuanya udah melaksanakan LK1. Nah, Benar. nanti mau disosialisasiin lagi buat persiapan di LK1 yang di startnya mulai semester depan. Soalnya kan nanti kalau yang kemarin itu kan teman-teman masih ngikutinnya pada buku putih yang lama ya kan. Soalnya kan yang barunya belum publish. Nah, jadi buat yang semester depan itu baru diterapin buat buku putih yang barunya. Baik. Sama satu lagi sih tadi aku lupa nanya juga terkait rakor Will udah ada jadwal atau belum juga? Rakor. Rakor Will ya? Iya. Kalau Rakor Will itu untuk tanggal pastinya belum ada, tapi kita masih koordinasi Bulannya. juga sama outsidernya. Tapi kalau rencana kita ada di akhir Agustus sih. Oke, Agustus. Itu aja sih dari aku. Rapel ada lagi nggak? Kalau dari aku cukup sih. Berarti ini untuk progress report yang selanjutnya di bulan Juli ya? Iya. Oke, Juli. berarti Mei. 20-an Juli, Juli betul. ya berarti ya? Nanti akan diinfokan kok. Sama Oke, ini ya, siap. Pel ya. Oh iya, aku juga mau memberikan sedikit tanggapan. Progress reportnya udah baik. Nanti mungkin next step selanjutnya juga dikasih foto dokumentasinya sama ya dokumentasi ya sesuai kayak kesekretariatan itu dokumen-dokumennya di SS aja. Kayak misalkan ada Drive, Google Drive ya. Nah, ada di SS aja, ada file ini biasanya ya. Itu aja Oke, sih. oke. Ya menurut aku itu aja. Aku mau mengucapkan makasih banyak kawan-kawan dari Joglo Sepur telah mememparkan progres 3 bulannya. Harapannya nanti ke depan lebih ini udah baik, tapi nanti ke depan lebih baik lagi gitu kan karena ya aku juga udah lihat keren banget ya sampai akhir nanti Joglo Sepur lebih seperti inilah. Karena beberapa aku bukan Amin, mau amin, amin. membedakan wilayah ya, tapi dari prospekku juga Joglo Sepur memang top gitu. Jadi ya jangan sampailah topnya diturunkan. Kalau bisa dikembangkan dan tingkatkan lagi. Oke, mungkin itu aja. Aku mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf mengganggu waktunya teman-teman pada malam hari ini. Aku kembalikan ke Rafael. Oke, oh ya, mumpung ada Rama ya, BP juga. Aku ada mau nanya satu hal. Ini di luar ini sih, di luar apa namanya? Di luar progress report ini. Ini kemarin soal ini juga. Waktu itu sempat pernah tanya Ima juga sih soal lem non anggota. Nah kan kalau misalkan kita lihat berdasarkan konstitusi ya, Ya. keanggotaan ISMA Farsi itu kan lembaga eksekutif mahasiswa S1 Farmasi. Nah tapi kemarin itu kita baru tahu juga pas pendataan yang kegiatannya internal yang Let Us Go with ISMA Farsi itu ada lem yang dia apa namanya lemnya itu gabungan gitu. Jadi S1 sama D3. Nah, D3. maksudnya itu baiknya diarahkannya buat teman-teman itu gimana gitu. Maksudnya kan kalau kita lihat di konstitusi kan dia cuman terteranya S1. Nah, kalau Iya, benar. gabungannya itu, nah itu kita agak bingung juga gitu gimana mau nindak lanjutinnya biar nggak nyalahin konstitusi juga. Oke. Dari aku sih itu kayak mungkin bisa match up dengan lemnya juga ya nanti ya terkait itu. Dan ya harusnya sih dipisah gitu. Karena kan ya menyalahin aturan juga kan dari konstitusi. Namun untuk tindak lanjutnya seperti apa strateginya untuk ya biar nggak anu juga ya, nggak tersinggung ya. Karena kan ini udah berapa lama sih? Atau baru aja? Apanya, Ram? Sudah lama? Oh enggak, lemnya. Iya. Oh enggak, lemnya belum masuk jadi anggota kita. Maksudnya dia Oh, belum. non anggota, tapi pengen gabung sama ISMA Farsi, tapi bentuk lemnya itu gabungan S1 sama D3.
Kemarin itu kalau nggak salah ada 2 lem apa yang kasusnya kayak gitu kalau yang di Joglospur ya. Ada Iya. Universitas Muhammadiyah Magelang sama Stikes Nasional Solo kalau nggak salah. Itu ada 2 itu. Yang dia gabung S1 D3. Nah, S1 D3 pengurusnya juga D3 kah atau S1 semua gitu? Kalau nggak salah pengurusnya ada S1 ada D3-nya juga sih kalau nggak salah. Oke. Untuk kasus ini nanti aku diskusi lagi sama Ima dulu karena ya mungkin juga nanti kita berikan arahan juga sih baiknya seperti apa kan. Ini kan Oke. gabungan. Kalau aku sih ya mau ngikutin arahan dari konstitusi ya harusnya pisah gitu. Kalau mau gabung, nah ya kalau nggak mau gabung ya berarti ya ya itu silahkan gitu. Tapi kan kalau mau gabung ya dengan catatan dia harus pisah dengan D3 karena kan dalam konstitusi kan ya yang di sebagai anggota wajib S1 gitu. Ya tahun depan lah Oke. kalau tahun depan. Konstitusi selanjutnya kalau bisa ya diubah karena kan S1 di farmasi pun kita juga bukan hanya S1 kan, tapi D3 juga kan gitu. Aku kemarin juga mau bersuara seperti itu karena ya kasihan teman-teman D3 yang membuat organisasi terbatas gitu. Oke, oke. Berarti nanti follow up lagi aja ya buat Iya, baik. apa tindakannya gimana. Nanti aku bantuin. Boleh. Oke, ada lagi Rafael? Nggak, udah cukup itu aja kok. Oke, baik silakan Rafael itu. Eh, itu aja teman-teman sekalian, Rama dan juga teman-teman staf ahli wilayah Joglospur. Pertemuan kita untuk membahas progress report 3 bulan pertama dari kepengurusan di Joglospur untuk periode ini. Terima kasih buat Rama dan juga teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada forum malam hari ini. Semoga forum pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk keberlangsungan segala kegiatan yang akan terlaksana di Joglospur. Dan terima kasih juga Rama yang sudah memberi masukan dan juga sarannya untuk kebaikan proker di Joglospur ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dan juga teman-teman SA sampaikan. Aku juga mewakili teman-teman pengurus Joglospur. Mohon maaf pada Rama apabila selama pemaparan ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Aku mewakili teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin pamit ya teman-teman. Oke, terima kasih Rama. Terima kasih kembali.